Kesibukannya yang pasti keluarga, prioritas, terus kuliah, lanjutin disertasi, terus lari, gitu. Mhm. Kalau lari sebenarnya dari 2019 sudah mulai lari, maraton, dan kalau sekarang hanya melanjutkan hobi aja dan memang maksain harus punya target tiap tahun ikutan race supaya rutin larinya, gitu. Karena aku tuh tipikal orang yang harus dikasih target baru bisa konsisten. Karena kalau nggak digituin akunya pasti on off, males-malesan olahraganya. Nah kan kalau kita udah punya target ikutan maraton akhir tahun, itu kan berarti latihannya harus 6 bulan sebelumnya. Mau nggak mau dalam 1 minggu tuh harus 4 sampai 5 kali latihan. Nah itu harus konsisten kan, karena kalau kita ada bolong latihannya berarti targetnya nggak bisa achieve. Jadi mau nggak mau aku sama suami targetin setiap tahun tuh kita harus ikut maraton atau half maraton supaya rutin olahraganya gitu. Mhm. Simple, tinggal lari tanpa berpikir. Iya kan, karena kan kalau yang lain mungkin harus pakai alat, harus pakai partner, harus nyewa lapangan atau mungkin yang lain. Nah kalau lari kan tinggal bisa ngelakuin di mana aja kan, nggak harus di Jakarta. Kalau kita lagi keluar kota, lagi keluar negeri, tinggal nyari lapangan tempat luasnya kita bisa lari gitu. Awal mula lari itu 2019, momennya setelah melahirkan anak yang kedua. Biasalah perempuan ya, ada krisis percaya diri, overweight, terus baby blues. Akhirnya nyobain lari, kok enak di badan nih. Jadi kayak bisa kurus tanpa harus diet. Terus rutin 1-2 bulan, 2019 itu sebenarnya belum terlalu rame ya momen orang-orang suka lari itu, belum FOMO lah 2019 tuh. Akhirnya ikutan nekat daftar maraton di Tokyo. Latihan 4 sampai 6 bulan, habis itu kok ternyata semenyenangkan ini ya lari gitu. Setelah itu aku ikutan lagi Gold Coast Marathon di tahun yang sama 2019. Setelah itu udah deh jadi sering ikutan lari-lari sampai sekarang gitu. Mhm. Enggak sama sekali, karena kalau aku biasanya lari itu pagi, jadi habis sholat subuh itu udah langsung prepare untuk lari. 1,5 jam itu udah maksimal ya, kita lari 1,5 jam kalau hari biasa. Udah bisa langsung berkegiatan lagi, jadi istilahnya dari jam 5 sampai jam 8 tuh momen aku untuk olahraga, me time gitu. Mhm. Mhm. Bersyukurnya suami aku juga suka lari. Jadi justru dia yang pertama kali ngeracunin aku untuk lari. Jadi kita larinya barengan, maratonnya barengan, dan justru ini kita bisa jadi role model buat anak-anak. Karena sebenarnya kan kita nggak bisa hanya sekedar menyuruh kan, ke anak-anak tuh harus nyontohin. Jadi kalau cuma disuruh tapi lihat orang tuanya rebahan percuma, anak-anak bisa ngebalikin, apalagi anak sekarang kan pinter gitu balikinnya. Tapi kalau mami lari dulu ya, setiap hari dia lihat seperti itu orang tuanya, otomatis kan dia jadi yang penasaran, kayaknya mami sama daddy look so fun ya lari. Akhirnya aku mau coba dan dia ikut lah sekali-sekali, seminggu sekali dia ikutan kita lari. Tapi kalau sekarang ini dia belum antusias ke lari, lebih ke basket atau ke bola atau berenang gitu. Mhm. Betul. Mhm. Ya. Iya, bisa dibilang lari ini adalah quality time kita berdua karena memang, momen yang pasti kita lakuin ya di sela-sela kesibukannya kita masing-masing, yaitu lari bareng. Jadi kayak bisa tiba-tiba, aku besok harus ke Jogja atau ke Bali, oh ya udah kamu nyusulin deh, ngapain biar kita bisa lari bareng, oke lari sebentar, terus aku lanjut kerja, kalau kamu mau balik ke Jakarta besok atau lusa silahkan gitu. Jadi memang gimana caranya nih menyempatkan diri untuk bisa olahraga bareng, lari bareng, aku samperin gitu. Karena memang kita punya target untuk maraton akhir tahun. Jadi si menunya ini harus terpenuhi setiap harinya gitu. Borobudur maraton insya Allah dan half maraton, bukan full.
Ada, kita ada coach, jadi dalam 1 minggu itu kita dikasih menu seminggu 5 kali lari, 5 kali latihan, itu variasinya beda-beda setiap hari. Hari Sabtu itu rest, jadi mau cross training boleh, mau berenang atau mungkin kalau suami sukanya sepeda dia sepeda. Nah hari Minggu itu long run, jadi memang jadwalnya setiap hari Minggu itu lari di atas 10 kilo gitu. Mhm. Wow. Mhm. Rutin, konsistensi kuncinya kalau buat olahraga kardio ya. Karena memang nggak bisa tiba-tiba orang. Nah ini mungkin mungkin sedikit edukasi atau sedikit sharing buat teman-teman yang baru mau mulai lari. Intinya gini, lari itu adalah olahraga yang memerlukan komitmen dan konsisten. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung 10 kilo, nggak mungkin ujuk-ujuk half marathon 21 kilo atau 42 kilo gitu. Mmm, Orang yang sudah profesional aja yang namanya full marathon itu harus 6 bulan latihan, dikasih menu yang rutin setiap harinya sama si coachnya. Jadi mungkin bertahap bisa lari 3 menit lari, 2 menit jalan. Dengan pace atau kecepatan yang rendah dulu. Dibikin nyaman dulu badannya. Jangan sampai capek banget karena kalau capek badannya jadi trauma. Kalau trauma kita jadi nggak mau lari lagi gitu. Jadi gimana caranya kita harus senyaman itu kayak pacaran aja kayak jodoh. Harus suka, jatuh cinta, nyaman jalanin gitu. Jadi kalau dari awal olahraga udah bikin stres itu pasti kita nggak bisa konsisten. Kita nggak bisa komit sama olahraganya gitu. Setelah udah bisa lah itu lari 3 menit lari 2 menit jalan, tambahin lagi 2 kilo misalnya. Dengan kondisi seperti itu 3 menit lari 2 menit jalan. Udah oke dalam waktu seminggu seperti itu naikin lagi 5 kilo. Udah nyaman naikin lagi 7 kilo. Jadi bertahap pelan-pelan supaya badannya adjust dan kitanya happy gitu. Mhm. Ada, jadi memang dari awal aku lari itu bareng sama Soraya Larasati, kita barengan ke Tokyo Marathon 2019 sama Mbak Alia Rohali. Beliau ini adalah legendnya lari Indonesia. Jadi dari tahun 2010 apa 11 deh beliau tuh udah lari dan sudah memenuhi World Major Marathon. Keliling dunia larinya. Terus ada Kak Melani Putria, salah satu yang menginspirasi aku untuk lari. Sahila Hisham, ada Vija Daniel, ada siapa lagi sekarang yang lagi lari bareng tuh? Kak Nirina Zubir, banyak banget sih sekarang. Raffi Ahmad, hampir semuanya latihannya rutin dan punya target maratonnya masing-masing. Mm-mm. Biasanya kita tuker-tukeran jadwal nih, jadi udah tahu jadwal maraton tuh sudah keluar dalam 1 tahun tuh di Indonesia apa aja maratonnya, di luar negeri di mana aja. Nah itu kita janjian nih, lo daftar kemana aja. Kayak kemarin kan Berlin kalau nggak salah Raffi, Gisel banyak lah yang ikutan. Tahun ini Bormar siapa yang ikutan, Borobudur Marathon atau Bali Marathon siapa yang ikutan, tahun depan London Marathon siapa yang ikutan gitu. Jadi udah di list dan biasanya kita suka janjian latihan bareng-bareng kalau long run di Car Free Day dari jam 5 pagi biasanya gitu. Iya, iya banget sih apalagi sekarang di tengah antusias FOMO orang Indonesia yang lagi suka banget lari dan ini bagus ya, aku senang banget dengan fenomena ini karena intinya berarti orang-orang Indonesia tuh udah lebih aware sama kesehatan, lebih aware lagi tentang kualitas hidup, memilih untuk olahraga gitu. Jadi kalaupun emang jalan-jalan tapi disisipin larinya tuh ada, olahraganya ada. Nah ini jadi apa ya satu momen buat kita yang memang konsisten lari dan bisa menginspirasi orang banyak. Karena hampir setiap setiap minggunya itu ada aja acara-acara race, fun run tuh ada di Jakarta ada, di luar kota ada, bahkan di luar negeri ada dan itu selalu rame. Banyak banget yang ikutan. Mhm. Ada di Gold Coast Marathon itu aku lari bareng sama suami. Finish maraton pertama itu bareng sama suami 2019 dan itu drama banget. Karena lari itu bukan hanya tentang olahraga fisik tapi juga olahraga mental. Kebayang nggak lari 42 kilo itu rasanya seperti apa kalau mentalnya nggak diatur kan gitu. Jadi ketika badan sudah bilang selesai tapi hati dan otak bilang jangan berhenti sebelum selesai. Saya lah keren gak tuh? Oh iya, biasanya itu titik-titik
kilometer ke-30, kilometer 35 itu adalah momen kritis kita udah capek secara fisik dan juga mental. Jadi itu hal-hal nggak penting kayak misalnya kita kan biasanya kalau lari itu setiap 10 kilo harus makan gel, gula ya. Supaya tetap kitanya fit bisa sampai finish. Nah itu bisa cuman perkara aku mau gel dong udah lemes banget nggak kuat aku udah nggak bisa ngambil di belt itu. Emang kamu kira aku kuat jalan? Aku udah nggak kuat aku udah capek tolong ambilin dong gitu dong bisa berantem gitu. Jadi karena udah lelah banget hal-hal nggak penting tuh jadi masalah kalau kita lagi lari lagi maraton. Jadi lucu, jadi keinget, kamu ingat nggak kilometer 35 kita berantem berebut gel, oh iya ya itu lucu ya gitu. Jadi diingat. Mhm. Ya, gitu lagi. Apa ya jajan sih, kita suka jajan, suka ngemil. Jadi kayak misalnya udah selesai kantor, kita cari food street lah ke mana namanya, Jalan Sabang misalnya, ke Blok S lah, jajan ketoprak lah, cilok gitu-gitu udah lumayan bikin happy. Atau mungkin nonton, dia lebih suka nonton dibanding aku. Jadi film-film terbaru tuh dia lebih update. Kalau ada waktu 1 jam 2 jam, paksain untuk nonton sebentar gitu. Mhm. Yang kecil sih belum, yang besar lumayan lebih apa ya, lebih tersadar sekarang kalau olahraga tuh dari kecil justru lebih baik gitu. Akhirnya dia mulai nyoba-nyoba sekali-sekali ikutan kita lari setiap Sabtu misalnya, tapi dia lebih suka olahraga permainan kayak basket atau bola atau berenang gitu lebih fun buat dia gitu. Mhm. Hmm. Mhm. Gimana ya itu emang agak lumayan PR sih ya karena yang gede juga sekolahnya lumayan dari pagi sampai siang lanjut ada les atau ngaji kan sampai sore. Yang kecil sebenarnya belum terlalu sibuk karena sekolah SD-nya baru mulai tahun depan. Nah biasanya aku sama suami itu berbagi jadi kayak minggu ini aku jadwal ada keluar kota, aku mau misalnya ke Bali gitu ngurusin kuliah. Oh yaudah berarti minggu ini dipaksain supaya aku yang di rumah. Jadi komunikasi kita gimana caranya supaya gantian, jangan sampai si anak ini tidak ada orang tuanya sama sekali di rumah. Gimana caranya salah satunya ada di rumah gitu dan kalaupun memang kita lagi keluar, lagi nggak di rumah, paksain harus tetap komunikasi, itu video call atau voice call sama anak-anak supaya mereka tahu bahwa orang tuanya itu tetap ada walaupun nggak ada secara fisik sebelah dia gitu. Enggak, aku nggak ada babysitter dari dulu. Jadi ada ART yang bantuin tiap hari datang pulang untuk bantuin bersih-bersih. Nah, alhamdulillahnya punya keluarga sangat support. Jadi ada kakak aku, ada adik aku, ada mama yang bantuin buat ngurusin anak-anak, buat jagain anak-anak dan juga ngajarin anak-anak gitu. Ya, kalau lari tahun ini rencananya Borobudur Marathon itu Desember nanti insya Allah. Target waktunya tidak ada, yang penting aku finish happy and strong. Nah tahun depan insya Allah pengen di Sydney atau di Gold Coast Marathon lagi. Semoga suami saya ada waktunya, karena sebenarnya yang paling repot itu saat ini. Dan kita punya waktu yang konsisten untuk latihan.